sahabat pengasihan, ketemu lagi dengan kami yang akan membahas mengenai dunia pelet. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai cara mengobati pelet gantung jodoh. Santet atau pelet gantung jodoh merupakan salah satu jenis pelet untuk membuat seseorang terhalang jodohnya. Biasanya jenis pelet ini banyak dialami oleh wanita. Biasanya pelet ini memanfaatkan tanah kuburan perawan yang meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian tanah kuburan itu dibuat jimat berbentuk boneka, selanjutnya dibungkus dengan menggunakan kain hitam lalu dibacakan mantra-mantra tertentu. Jenis pelet ini biasanya dilakukan oleh orang yang dendam karena cintanya ditolak dengan cara menyakitkan. Pada umumnya, orang yang terkena pelet jenis ini secara tiba-tiba memiliki perilaku yang tidak seperti biasanya. Contohnya tiba-tiba malas mandi, malas berdandan, malas menyisir rambut, lebih suka menyendiri dan tidak merasakan emosi apapun terkait asmara pada lawan jenis. Misalnya ketika dulu dia melihat idolanya tampil di televisi, pasti akan berteriak histeris dan memandangnya dengan penuh ketertarikan. Setelah terkena santet gantung jodoh, saat melihat idola itu akan merasa seperti biasa-biasa saja, bahkan kadang timbul pertanyaan, kenapa aku bisa suka padanya ya? Dengan perilaku-perilaku yang dijelaskan di atas, bagaimana bisa seseorang jadi tertarik padanya? Wong penampilannya saja malas untuk dipandang. Hingga membuat orang yang terkena pelet ini kesulitan dalam mendekati lawan jenis. Sulit mendapatkan jodoh dan lebih buruknya lagi jika tidak segera diatasi akan membuatnya menjadi perawan atau perjaka tua seumur hidup. Untuk mengatasi jenis pelet ini Anda bisa menggunakan beberapa metode, yaitu 1. Dengan memanfaatkan air kencing kuda jantan. Kemungkinan Anda akan langsung bergidik jijik saat mendengar sarana penangkal dan mengobati santet gantung jodoh ini. Karena media yang digunakan sangat tidak lazim, yaitu air kencing kuda. Meski demikian, perlu Anda ketahui bahwa air kencing kuda memiliki sumber energi khusus yang unik. Energi tersebut akan menyebabkan rasa panas dan memabukkan bagi makhluk halus yang berada di dalam tubuh seseorang. Dengan cara mengoleskannya di antara kedua alis korban gantung jodoh. Biasanya orang yang terkena pelet gantung jodoh ini akan meronta-ronta karena makhluk goib yang bersemayam di dalam tubuhnya merasa tidak nyaman dan juga mabuk. Melalui mulut korban, pelet ini secara otomatis akan menyebutkan siapa nama orang yang memeletnya. Meskipun demikian, adalah hal yang bijak apabila jangan terlalu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh mereka. Karena bisa jadi itu hanyalah sebuah kebohongan. Karena kita tahu bahwa makhluk goib seperti jin jahat, gendruwo dan sejenisnya adalah makhluk yang tidak bisa dipercaya. 2. Melakukan ruatan. Cara yang kedua adalah dengan melakukan ruatan. Tata cara dan syaratnya adalah sama ketika ingin meleburkan pelet atau ketika ingin mandi sengkolo, yaitu dengan melakukan mandi kungkum di laut. Tapi jika tidak memungkinkan, Anda bisa melakukan prosesi ruatan ini di rumah, yaitu dengan menggunakan baskom atau bak mandi yang telah ditaburi dengan garam. Untuk garamnya sendiri lebih bagus menggunakan jenis garam yang masih murni, yaitu yang masih berupa kristal-kristal garam atau biasa disebut dengan garam kasar. Alasannya adalah karena garam jenis ini kemurnian energi positifnya masih cukup banyak untuk dimanfaatkan sebagai media ruatan. 3. Menggunakan lulur atau bobok yang terbuat dari biji pinang. Biji pinang memang memiliki energi magis yang tinggi dan dipercaya mampu menetralisir energi jahat dalam diri seseorang, termasuk energi penangkal pelet gantung jodoh. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menghaluskan biji pinang kemudian dijadikan lulur ke seluruh tubuh. Bagi Anda yang muslim, ketika Anda membalurkan lulur atau bobok biji pinang, iringilah dengan membaca ayat kursi sampai selesai. Bagi Anda yang non-muslim, bisa mengiringinya dengan mengucapkan keinginan terbesar dalam diri Anda terkait pelet yang Anda alami. 4. Puasa Apit Weton. Yang dimaksud dengan puasa Apit Weton adalah puasa yang dilakukan pada hari sebelum dan setelah weton.
Misalnya Anda memiliki weton Minggu Kliwon, maka dianjurkan untuk melakukan puasa pada hari Sabtu Wage, Minggu Kliwon, dan Senin Legi. Lebih baik lagi ketika melakukan puasa disertai dengan melakukan sedekah, karena pada dasarnya sedekah juga mampu menjadi tameng untuk menolak bala atau musibah. 5. Dengan memanfaatkan ilmu lawe. Ilmu lawe adalah salah satu ilmu penyembuhan yang sangat terkenal di tanah Jawa pada masa lampau. Bahkan bisa dibilang ilmu lawe adalah ilmu penyembuhan alternatif leluhur Jawa pada masa lampau. Mungkin ilmu Jawa ini belum pernah Anda dengar sebelumnya. Itu sangat wajar, karena ilmu ini adalah ilmu yang memiliki kedudukan paling tua di tanah Jawa, yang kemudian berkembang menjadi beberapa sub ilmu penyembuhan seperti Reiki, Prana, dan yang lainnya. Tidak hanya sebagai salah satu ilmu penyembuhan alternatif yang berkaitan dengan dunia metafisik saja, ilmu lawe ini juga bisa digunakan untuk media penyembuhan penyakit fisik. Ilmu lawe ini akan bekerja dengan menetralkan energi negatif langsung ke sumbernya, sehingga orang yang terkena santet tidak akan diganggu oleh makhluk halus apapun yang menyebabkan kesulitan pada perjalanan hidupnya, termasuk pelet gantung jodoh. Energi tersebut juga memiliki peluang yang sangat kecil untuk bisa kembali. Selain dengan cara-cara di atas, untuk terbebas dan terhindar dari jenis pelet yang satu ini adalah dengan tidak menyakiti hati seseorang. Jika Anda memang merasa tidak cocok dan tidak suka dengan orang yang menyatakan cinta pada Anda, hendaklah menolaknya dengan cara yang baik dan lembut serta tidak menyakiti perasaan. Janganlah sekali-kali menolak cinta dengan cara menghindar bahkan mencacinya, karena bisa jadi orang yang Anda tolak dengan hinaan tersebut melampiaskan sakit hatinya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pelet gantung jodoh ini. Semoga bermanfaat dan salam harmonis dari kami, Dunia Pengasihan Jawa.